Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran Astindo Sulut mendorong wisatawan ke DPSP Likupang. Seperti kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara ini mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah karena salah satu daerahnya, kawasannya dijadikan DPSP Likupang atau destinasi pariwisata super prioritas Likupang dan juga masuk kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang. Dan ini tentu tergantung juga dari kita berbagai stakeholder di Sulawesi Utara untuk ikut serta mempromosikan dan hal lainnya sehingga program nasional pemerintah ini di daerah kita memang benar-benar diserap oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Karena hal itulah kami dari Tribun Bakudapa mengundang Akang Astindo Sulut untuk bincang-bincang terkait ini. Dan seperti biasa ya, tentu ada narasumber yaitu Bapak Jofendi Rompis. Nah, siapa beliau tentu saya akan menanyakan langsung ada ke Pak Jofendi Rompis terkait dengan kapasitas, kemudian kita akan langsung bincang-bincang. Silakan Pak Jofendi memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Aswin dan terima kasih untuk Tribun Manado. Halo Tribuners, nama saya Jofendi Rompis. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Di samping itu juga saya bergerak di bidang pariwisata, di Biro Perjalanan Wisata. Nama perusahaan kami Adventurindo Tours. Memang kami banyak bergerak di inbound market, mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara untuk ke Sulawesi Utara. Dan khususnya saat ini lagi coba untuk Likupang. Di samping itu juga kami bergerak di outbound training dan rental mobil. Itu Pak Aswin. Demikian perkenalan singkat dari Pak Jofendi terkait dengan kapasitas beliau. Dan tentu seperti biasa saya akan langsung ngajak bincang-bincang Pak Jofendi. Sebelum kita bincang-bincang terkait bagaimana peran Astindo untuk mendorong pariwisata di Likupang, mungkin bisa dijelaskan dulu ke Tribuners terkait dengan ini Astindo ini apa ya, tadi sudah disebutkan kepanjangannya tapi dijelaskan lebih detail dan fokusnya apa gitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya Astindo Sulut itu terbentuk di akhir tahun 2018. Belum terlalu lama. Iya, belum terlalu lama. Di mana pariwisata Sulawesi Utara lagi hangat-hangatnya ya Pak. Ya, 2018 dengan itu dari banyak tamu Cina Cina. banyak sekali ya. Ya, dan kami kebetulan Astindo sendiri itu di bawah binaan dari Kementerian Perhubungan dan Pariwisata. Dan memang melihat situasi yang kami diminta untuk bentuk Astindo di Sulawesi Utara, di mana Astindo merupakan anggota dari untuk domestik kami anggota dari Kadin dan anggota dari GIPI, yaitu gabungan gabungan pariwisata industri pariwisata Indonesia. Dan untuk mancanegara kami terdaftar di FATA, Federation of Asian Travel Association, dan ASEANTA, ASEAN Tourism Association, dan WTAA serta WTA. Dan kebetulan saat ini ketua umum kami Pauline Suharno menjabat sebagai presiden FATA, Pak. Oh, saat ini ya? Ya, saat ini. Dan beliau kebetulan FATA itu asosiasi travel agent yang membawai asosiasi setiap negara, Pak. Ada kalau dari Indonesia Astindo sama Asita. Kalau Malaysia Mata. Dan dari Thailand ada ATA begitu. Jadi semua anggotanya ya anggotanya asosiasi travel agent yang ada di ASEAN. Iya. Semacam itu. Ini saya kira menarik ya karena ternyata Astindo ini mempunyai link yang internasional lah ya, mempunyai, dan itu yang dibutuhkan oleh maksud perbincangan kita. Betul, ini ya terkait dengan DPSP Likupang. Saya langsung fokus Pak Jofandi ya. Jofandi ini pemerintah Sulut, pemerintah Minut, bahkan Presiden Republik Indonesia lewat Kemenparekraf ya Pak Sandiaga Uno terus menggenjot agar supaya Likupang ini yang merupakan bagian dari 5 destinasi pariwisata super prioritas ini supaya memang benar-benar investasinya ada, kemudian pariwisatanya cepat terdorong cepat ya. Bahkan katanya kan
paling lambat ya, paling lambat ya. Bahkan Pak Sandiaga Uno menyatakan bahwa gregetan saya karena saking lambatnya. Melihat ini kan sebenarnya peluang, peluang. Tentu di Sulut selain Likupang, ada Bunaken dan kabupaten kota di Sulut ini terus berlomba untuk menata pariwisatanya. Tapi triggernya ada di Likupang. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh Astindo untuk mendorong ya? Ini bersama dengan berbagai stakeholder lain tentu. Iya. Sebenarnya kan kita sebagai Biro Perjalanan Wisata Sulawesi Utara berbangga, senang. Ya, pasti. Karena Sulawesi Utara khususnya hanya 5 loh di Likupang Indonesia. Ditetapkan menjadi salah satu dari 5 daerah super prioritas. Kalau salah kita ditetapkan karena memang pada pariwisata Sulut 2018 lagi rame. Akhirnya dapat kita penghargaan di 2019 ya Pak. Di akhir 2019 Likupang ditetapkan salah satu dari 5 DSP di Sulawesi Utara. Dulu. Jadi dia kawasan ekonomi khusus pariwisata, kemudian DPSP. Ya, memang seperti Bapak bilang agak lama ya. Karena setelah ditetapkan 2019, 2020 pandemi. Tapi paling tidak memang kami sebagai pelaku pariwisata, biarpun pandemi, kami tetap coba untuk memasarkan. Karena memang Biro Perjalanan Wisata atau Astindo lebih arah kita ke arah marketing, Pak. Bagaimana kita membuat paket wisata untuk kami pasarkan ke luar. Biasanya kami setiap tahun Astindo itu mengadakan Astindo Travel Fair. Kita sudah 10 kali Pak ngadain di Jakarta. Astindo Travel Fair. Biasanya pesertanya dari banyak stakeholder termasuk kementerian dan dari luar negeri. Terakhir diadakan secara offline bulan Februari tahun 2020, itu yang ke-10. Ya. Dan Astindo Sulut juga, karena memang di 2019 kita sudah mendapat info Likupang menjadi salah satu daerah super prioritas. Kami juga terlibat pameran di sana Pak. Selama 3 hari di Jakarta International di JCC, pameran memang banyak mendatangkan wisatawan yang memang market terbesar memang saat ini menurut saya Jakarta itu market yang terbesar yang bisa untuk datang di Sulawesi Utara. Iya, dan kami terlibat di sana memang untuk pameran-pameran. Di samping masih banyak kami mengikuti semacam virtual travel mart gitu, Pak. Ya. Pak, ini kan harus kita pahit-pahit ya, kita harus berbicara karena ini ada banyak kelemahan. Tentu apa yang menjadi kendala, kita bicara dulu apa kendala. Tentu ada tantangan, tapi ada kendala untuk menjual akan Likupang ini, kendala dari bidang misalnya Asita ini dari Astindo ini untuk menjual, karena ini kan walaupun sudah digaungkan tapi boleh dikata baru ya, baru dalam arti sehingga belum ada mungkin paket-paket wisata misalnya Likupang. Kan dulu kan sempat misalnya menjual misalnya Likupang, misalnya Filipina Selatan, kemudian misalnya Raja Ampat atau gimana, kan harus ada connecting semua ini ya. Kalau menurut Bapak kira-kira gimana untuk menjual ini? Ya memang kami sebagai Biro Perjalanan Wisata dan teman-teman member Astindo yang lain memang awal mulanya sedikit kendala bagaimana kami ingin membantu untuk menjual paket wisata, karena memang ini destinasi baru. Dan memang sementara ini Likupang sendiri sebenarnya hanya lebih terkenal Bangka sama Gangga di dunia bahari, di dunia tamu divers yang mancanegara. Nah, sekarang bagaimana kami ingin menjual paket. Memang saat ini banyak keterbatasan yang masih yang ada di Likupang, sehingga kami sebagai Biro Perjalanan Wisata harus membackup, membungkus, sehingga keterbatasan yang ada di sana semacam restoran masih kurang, komunikasi masih kurang, dan ada beberapa fasilitas-fasilitas semacam alat snorkeling masih kurang. Jadi kami untuk menjual paket wisata kami harus backup Pak. Untuk paket-paket wisata yang kami jual, kami alat snorkeling kadang-kala masih mendatangkan dari Manado.
belum ini ya. belum lengkap. Terus makan siang kami harus ada tim advance ke depan duluan untuk memprepare. Prepare ya. Memprepare. Tapi belakangan ini sudah mulai, karena memang banyak desa wisata yang saya dengar sudah mulai lengkap dengan alat snorkeling dan sarana prasarana yang ada begitu. Artinya infrastruktur juga ya, sarana dan prasarana ya harus dilengkapi, karena gini, memang banyak orang yang mengatakan bahwa misalnya di Likupang memang pantai kan ada pantai Pal, pantai Pulisan, ada banyak ya, tapi itu kan pantai yang tentu sudah diberikan oleh alam ya, memang ciptaan Tuhan sudah ada. Sekarang kita butuh inovasi. Iya. Inovasi sehingga bagaimana wisatawan ini bisa lama di sana. Betul. Jadi misalnya ke Pantai Pulisan, ke Pantai Pal, di sana misalnya untuk turis atau wisatawan laki-laki, selain melihat pantai, apa yang harus dibuat sehingga mereka nyaman dan suka lama di sana? Mau makan ada tidak? Ada hiburan ada tidak? Nah, begitu untuk perempuan misalnya. Ada wisata selain keindahan alam dan pantai, apa yang membuat mereka bisa lama? Karena kan misalnya mungkin mau jualan mungkin bisa paket 7 hari, paket 3 hari, paket 5 hari, paket 7 hari. Kalau 3 hari di sana, apa-apa yang mereka akan lihat, turis akan lihat. Kalau 5 hari, apa-apa yang mereka lihat. Jangan-jangan hanya 2 hari, hanya 1 hari. Kemudian mereka tidak ada yang mau lihat ya. Sehingga tentu dari Astindo juga bisa menjual ya. Bisa, ini untuk mendorong, ini kan begini. Di awal saya katakan bahwa ini tanggung jawab bukan hanya pemerintah ya, banyak stakeholder termasuk Astindo. Astindo tidak akan bisa sukses apabila fasilitasnya tidak bagus, apabila stakeholder lain tidak bergerak, tidak bergerak ya. Apabila UMKM tidak menjamah itu dan tidak ada misalnya di sana ada jualan-jualan khas Minahasa ya, dan yang lainnya. Apa yang akan dijual oleh Astindo? Itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua tentu adalah apa sekarang ini tentu terkait dengan Astindo, apa yang akan dilakukan oleh Astindo? Bagaimana tentu Astindo mungkin ada perencanaan, saya akan gandeng ini untuk mendorong ini, akan gandeng UMKM atau akan berbagai stakeholder. Gimana Pak keberadaannya ke depan untuk mendorong ini? Ya memang kami Astindo namanya asosiasi travel ya Pak. Kami lebih arah ke marketing memasarkan keluar. Tapi karena apa yang mau dipasarkan kalau belum ada ini? Karena itu kami sangat membutuhkan support atau data-data dari stakeholder yang ada, semacam Asi Dewi sementara melengkapi desa wisata. Ya, berharap data-data itu juga bisa kami terima sehingga bisa kami fasilitasi untuk jual keluar. Jadi di desa pariwisata itu misalnya apa-apa yang di desa pariwisata itu? Ya, itu dia. Memang di antara ini sementara kami survei pribadi, survei asosiasi untuk melengkapi paket wisata untuk kami pasarkan di beberapa travel mart yang kami ikutin. Dan memang saat ini ya memang durasi wisata untuk domestik ya memang cocok paling lama 3 hari untuk sementara ini. Sekarang ya. Ya kalau mungkin tamu mancanegara bisa lebih lama karena memang wisata minat khusus itu lebih dominan ke tamu-tamu mancanegara. Dengan harapan dengan terbukanya border dan terbukanya per 6 April kemarin ASEAN bebas VOA, bebas visa, dan 43 negara bebas bisa mengurus VOA di Manado, di bandara itu akan sangat terbuka untuk kami untuk lebih memasarkan. Itu keuntungan yang baru ya. Ya keuntungan ya. Memang selama pandemi, biarpun pandemi, kami terus melaksanakan marketing Pak lewat travel mart yang kami ikutin. Kayak kemarin ada kami mengikuti sebagai seller ya Pak, menjual destinasi Sulawesi Utara melalui Astindo Travel virtual travel mart Nusantara. Jadi kami mencoba memasarkan paket Sulawesi Utara ke agen-agen yang ada di Indonesia. Itu kami memasarkan paket Likupang juga. Dan Astindo juga kemarin ngadain Astindo virtual travel mart Indonesia. Nah, di situ buyer-buyernya itu dari ASEAN banyak. Jadi itu kita coba memasarkan paket-paket wisata juga lewat dari
travel mart tersebut begitu. Ya. Sejauh ini Pak Jovandi, respons dari travel mancanegara atau rekan-rekan travel dari Pak John Effendi dan kawan-kawan dari Astindo ini gimana? Baik, mungkin ya, yang tentu yang ingin diketahui oleh Tribuners, misalnya dari domestik ya dan mancanegara dari luar negeri, gimana? Sebenarnya respon travel agent domestik dan mancanegara sangat tertarik untuk menjual, tapi memang terus terang masih kurang informasi yang mereka dapatin. Jadi mereka bingung untuk menjual. Memang saat ini lewat, maksudnya terkait Likupang ini iya, masih minim Likupang. ya, termasuk masih minim ya. Untuk itu memang lewat binaan Kadispar Provinsi Pak Henry Kacili, kami stakeholder Sulawesi Utara ingin mengadakan suatu ajang promosi Pak di Sulawesi Utara. Namanya North Sulawesi Travel Mart. North Sulawesi Travel Mart. Itu gimana nantinya? Akan mengundang siapa teman-teman travel di Ini sementara digodok, semoga kalau jadi bulan Juli akan terlaksana. Kebetulan saya Juli ini ya? Ya, kebetulan saya masuk di panitia. Itu kami ingin mendatangkan sekitar 100 travel agent Indonesia yang tentunya mereka yang menjual paket wisata Manado yang kita undang. Syaratnya itu ya? Ya, karena mereka akan difasilitasi untuk datang ke sini. Jadi mereka biasanya kami akan Travel Mart memfasilitasi semua kegiatan yang ada di Sulawesi Utara, yang tentunya salah satunya mengunjungi destinasi Likupang. Di sini mereka akan dipertemukan dalam bisnis matching dengan pelaku pariwisata Sulawesi Utara, di mana ada biro perjalanan wisata, ada hotel, ada oleh-oleh, dive center, dan berharap di dalam kegiatan itu juga ada pameran yang akan menampilkan kreatif atau aircraft dari Sulawesi Utara beserta dari dinas-dinas pariwisata Sulawesi Utara yang berharap akan mengisi kegiatan tersebut. Di samping itu tentunya mereka akan kita ajak untuk mengunjungi ke beberapa destinasi yang seperti saya sampaikan ya, Likupang, supaya mereka tahu pada saat mereka kembali ke daerah mereka punya bahan, punya jualan, dan punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membantu memasarkan Likupang khususnya, supaya lebih banyak tamu datang ya. Lewat jaring-jaring yang mereka miliki gitu, ya. Karena memang sudah dikatakan tadi oleh Pak Jovandi ya, Tribuners, bahwa Likupang ini mungkin karena baru, wisata tempatnya boleh indah, alamnya boleh boleh baik, bagus, sedap dilihat ya, tapi yang menentukan juga adalah informasi. Betul, ya, Pak. Artinya ini informasi sebanyak mungkin. Artinya orang di branding, di orang otak orang, dan mereka mengenal, ini Likupang ada di Sulawesi Utara, tepatnya Minahasa Utara, di salah satu kawasan itu Likupang berada. Dan untuk mencapai dia adalah misalnya dari Jakarta langsung ke Manado, atau dari Jepang langsung ke Manado, atau Singapura Manado, atau ini perlu diketahui ya Pak. Betul. Ini ya perlu diketahui sehingga disosialisasikan, sehingga orang-orang misalnya turis mancanegara atau turis domestik ya akan berpikir, daripada ke Bali, saya sudah sering ke Bali misalnya, ini coba ke Likupang ya, Likupang. Dan mungkin tidak sendiri ya kalau paketnya, mungkin Likupang kalau internal Sulut kan Likupang misalnya, Likupang, Bunaken, kemudian Sitaro, Biaro misalnya, atau Likupang, Bunaken, Biaro, tambah di Boltim sana, atau itu ya, itu kalau di Sulut ya dijual. Ya, memang. Atau bisa juga Likupang, Raja Ampat, dan gimana teknik jualnya? Ya memang itu tugas Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan ya. Member-member kami Astindo meracik potensi-potensi yang ada untuk membantu Likupang sebagai destinasi utama, dan tentunya kita bisa kombinkan dengan destinasi-destinasi yang sudah ada begitu. Jadi kita bisa meramu sesuai Bapak bilang tadi, permintaan ada 3 hari, 5 hari mungkin kita bermain Sulawesi Utara, 7 hari kita bisa ke Biaro atau kita ke Raja Ampat, semacam itu. Dengan harapan ke depan paket wisata itu bisa lebih dikenal
seperti yang saya informasikan tadi kan untuk rencana jangka pendek untuk domestik ya Pak. Ya, domestik. Mancanegara juga kami lagi berupaya melalui ketua umum kami Bu Pauline yang sebagai presiden FATA, kita lagi mengusahakan paling tidak pertemuan FATA atau rapat meeting member-member FATA kalau bisa sekali lah ngadain di Sulawesi Utara. Dan itu sangat kemarin sudah diskusi sama Kadispar Pak Henry, dia sangat mendukung sekali ya. Moga-moga ini juga bisa terlaksana sehingga membantulah memperkenalkan Likupang atau Sulawesi Utara ke ASEAN untuk ya. untuk tahap awal yang jangka waktu yang paling dekat begitu Pak. Ya. Menarik ya, usaha-usaha dari Astindo ini sudah luar biasa. Tentu ini harus dibarengi oleh kerja-kerja semua pihak, karena Astindo apabila dia menjual sendiri tentu tidak akan optimal ya. Betul. Dia membutuhkan stakeholder yang lain. Apa-apa juga usaha yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan oleh Astindo dengan stakeholder lain yang di Sulawesi Utara. Di samping itu memang Kemenpar barusan membuat suatu kegiatan di Jawa Tengah dan berharap kegiatan tersebut bisa diadain di Sulawesi Utara, yaitu BIMTEK dan Sales Mission Desa Wisata. Saat ini memang desa wisata menjadi jualan utama ya, karena memang ada lomba-lomba. Akhir Maret kemarin di Jawa Tengah. Kita berharap, kita lagi lobby untuk berikut diadakan di Sulawesi Utara juga. Desa Pak. wisata ya. Ya, jadi itu konsep desa wisatanya gimana? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Sebenarnya konsepnya ini sales mission, Pak. Jadi desa wisata akan dipertemukan dengan Biro Perjalanan Wisata. Jadi Biro Perjalanan Wisata pertama ada farm trip mengunjungi beberapa desa wisata yang ada di Sulawesi Utara. Paling tidak mereka bisa mendapat gambaran atau sesuatu yang bisa dijual setelah mereka survei lokasi. Karena terus terang banyak juga teman-teman saya masih sedikit kurang informasi mengenai desa wisata. Jadi mereka juga masih bingung membantu jual. Dan setelah mereka survei mendapat informasi itu, mereka di hari kedua dipertemukan dengan pengelola atau Pokdarwis desa wisata. Dari situ bisa terjadi bisnis matching. Ya, sehingga mereka bisa tahu harga kalau seandainya mau buat kegiatan di desa wisata, tariannya berapa. Penting itu. Terus kalau mau pesan catering berapa. Karena Terus orang entrance fee berapa. Sesuaikan dengan keadaannya. Betul, entrance fee-nya berapa. Seandainya ingin membuat gala dinner di desa wisata, ada enggak sarana prasarana, ada sound systemnya, ada keyboardnya, dari business matching itu paling tidak teman-teman Biro Perjalanan Wisata bisa dapat data. Kita bisa menjual. Karena itu memang kita berharap kegiatan yang baru kemarin diadain di Jawa Tengah dan Jogja yang merupakan salah satu 5 destinasi prioritas berikut diadakan di Sulawesi Utara. Jadi kemarin di Yogyakarta ya. Kebetulan yang kemarin Kemenpar dipercayakan ke Astindo, Pak. Jadi penyelenggara. Iya, teman-teman Astindo juga yang menjadi fasilitasi. Iya. Kemarin teman-teman dari DPP ngasih digital marketing beserta cara pembuatan paket wisata ke desa-desa wisata yang ada di Jawa Tengah. Berharap sulutlah proyek berikut. Sudah diusulkan. Sudah. Kemarin semalam saya juga komunikasi ke ketua umum. Dan gimana responsnya? Ya memang lagi diupayakan ya, moga-moga memang rencananya prioritas 5 daerah super prioritas termasuk Likupang. Ya. Cuma yang nggak tahu siapa duluan yang mau daerah mana dulu yang akan dilaksanakan. Moga-moga sulut yang pertama setelah Jawa Tengah. Tergantung lobby ini juga ya. Betul. Lobby dan tapi paling tidak ya di bincang-bincang ini mau menginformasikan bahwa Astindo juga ini lagi berusaha ya. Astindo dengan segala daya upaya yang mereka miliki, mereka berusaha agar supaya Likupang ini benar-benar dijual ya. Betul, Pak. Likupang ini dioptimalkan karena memang
didukung oleh pemerintah kan? Iya, iya. Didukung oleh pemerintah. Artinya kalau Astindo dan berbagai stakeholder lain menjualnya, tentu akan dapat tinggal lapor ke Pak Bupati saya ini, ke Pak Gubernur, apalagi ke Pak Presiden, pasti direspon positif karena ini adalah program nasional. Iya, betul. Dan bahkan memang ada dana-dana khusus untuk stimulan untuk di Sulut kalau tidak salah 2,3 triliun ya. Kurang tahu kalau itu. Ya, untuk mendorong ya, artinya untuk mendorong mempercepat fasilitas karena sehingga teman-teman Astindo juga bisa jualan kalau lebih baik apabila fasilitas ya sudah lebih baik lagi di lokasi sana ya, Iya, di lokasi betul. sana. Kemudian tentu hal yang tidak kalah penting adalah birokrasi. Bagaimana Pak Jovandi melihat birokrasi, artinya dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah lah di Minut merespons kalangan profesional seperti Pak. Ya sebenarnya kalau birokrasi saat ini saya lihat di bawah Kepala Dinas Pariwisata Sulut saat ini nggak terlalu ribet dan kami dirangkul. Sehingga tercipta yang seperti saya bilang tadi, rencana kami ingin mengadakan promosi dan kami diminta untuk jadi satu panitia selama 1 tahun. Jadi ada beberapa Astindo? Bukan pelaku pariwisata Sulut, stakeholder. Jadi di dalamnya situ ada Astindo, Asita, PARI, HPI, ASPI, IPI, IHGMA, jadi Masata. Jadi kami tim kreator, kami dirangkum untuk membuat suatu agenda promosi. Salah satunya yang kegiatan terdekat yang ingin diselenggarakan yaitu North Sulawesi Travel Mart, begitu Pak. Ini menarik ya bahwa saat ini dari kalangan pemerintah dalam hal ini birokrat pada pariwisata ya, dikatakan tadi bahwa sudah sangat welcome ya, sangat merangkul akan kalangan profesional seperti Astindo dan kawan-kawan lainnya. Dan tadi juga Tribunar sudah diutarakan apa-apa upaya yang dilakukan oleh Astindo dan pihak-pihak lain. Tapi memang tentu kita juga bisa mengatakan bahwa tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan ya untuk menyulap daerah Likupang ini langsung ini, apalagi ini baru habis pandemi, bahkan masih pandemi ya. Masih pandemi, cuman saya dikatakan sudah pandemi lagi, sudah tidak pandemi lagi, endemi, artinya sudah kita sudah ada sudah bisa mengatasinya ya. Tapi ini Pak, kan strategi pemasaran juga tadi dikatakan selain sekarang manual, yang paling utama adalah memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi komunikasi, memanfaatkan media sosial. Sekarang apa yang dilakukan Astindo dan kawan-kawan dalam memanfaatkan ini ya? Karena paling banyak sekarang kan ini dulu. Betul. Bahkan sekarang tadi saya baru ikut pertemuan, ada yang dikatakan Bapontar, elektronik Bapontar. Jadi saya melihat bahwa mereka menjual misalnya di beberapa titik di Likupang, mereka visualkan sehingga ketika ditayangkan, dijual ya, mungkin lewat, saya masih kurang mengerti apakah mungkin lewat gadget atau apa, orang akan melihat, oh begini ternyata Pantai Pulisan, oh begini Pantai Pal, begini ya. Nah, bagaimana Pak Jovandi merespons itu? Saat ini memang Astindo beberapa member, kebetulan kami Astindo di DPP juga punya kerjasama dengan blibli.com. Jadi salah satu produk yang paket-paket wisata kami juga dijual di marketplace, termasuk Blibli. Sudah ini ya? Ya, untuk Likupang kalau mau search paling akan ketemu juga paket wisata dari Astindo. Di samping itu juga saya secara pribadi juga jualan tentang Likupang di tiket.com. Baru di Pigijo sama Wonderin. Artinya sudah luar biasa juga ya sudah ini. Jadi kami menggunakan marketplace yang ada untuk membantu memasarkan paket wisata Likupang dan tentunya Sulawesi Utara. Di samping web pribadi ya, perusahaan yang kami miliki begitu. Kelola. Gimana dengan mencoba itu ya di web menjual lewat marketplace gimana? Apa kan kelihatan ada pengaruh, tidak ada pengaruh, atau pengaruhnya masih kecil atau gimana? Ada sih Pak, cuma ya memang kemarin pandemi ya Pak. Pandemi aja saya dapat bookingan dari tiket.com untuk tur Likupang sama Bunaken Siladen.
itu pandemi ya. Berharap dengan ada kemudahan saat ini sudah tidak perlu PCR dan antigen, Iya, iya, iya. sehingga minat orang untuk berkunjung ke Sulawesi Utara semakin Banyak. banyak karena kemarin banyak yang takutnya sampai di sini mereka bawa grup karantina. repot karantina. Ya, berharap dengan kemudahan-kemudahan ini pariwisata semakin terbuka, tentunya juga Likupang juga semakin bisa kami bantu jual dan bisa mulai berdatangan tamu-tamu ke Likupang dan Sulawesi Utara pada umumnya gitu, Pak. Ya, terakhir mungkin karena waktu juga ya, Pak. Ini sekarang ini yang paling mudah dijual adalah Likupang ini apa? Ke pasar domestik atau turis domestik atau mancanegara? Saat ini saya menjual ke tamu domestik dulu, Pak. Domestik dulu ya. Ya, domestik saya kalau saya secara pribadi saya jual pakai 3 hari 2 malam. Saya mencoba merancang kegiatannya dengan menginap di homestay. Jadi hari pertama mereka mengeksplor kawasan Likupang Timur, Ya, ya. Bukit Larata, Bukit Pulisan, Pantepal, dan menginap di homestay yang berada di Likupang Timur. Likupang Timur, Tapi kalau seandainya wisatawannya pingin hotel, kita bawa ke hotel terdekat. Terdekat ya. Ya, baru hari kedua kita ke Lihaga. Setelah itu sorenya kita mampir ke desa wisata entah Bahoy atau Budok. Budok juga terkenal dengan suasana malamnya yang menarik. Baru bermalam di Manado. Baru hari ketiga kita mengeksplor, ada yang pingin ke Bunaken kah atau ke Tomohon, sorenya diantar ke bandara. Dan menarik juga mulai banyak permintaan domestik, biarpun saat ini masih taraf bertanya-tanya, tapi paling tidak sudah mulai ada respon bahwa Sulawesi Utara mulai diminatin untuk dikunjungi Sebagai areal wisata ya, Iya, sebagai betul. lokasi wisata. Ini angin segar ya Tribuners bagi kita bahwa ternyata mulai direspon ya. Semoga ke depan kita menjadi Bali the next ya. Iya. Bali itu kan memang menjadi tujuan ya, Bali the next di Indonesia Timur. Kita tentu mempunyai kompetitor, ada Raja Ampat, ada beberapa bagian juga di Papua ya yang menjadi destinasi pariwisata. Tapi menurut saya kita mempunyai kekayaan alam juga yang berbeda yang tidak kalah menarik ya. Yang tentu tinggal kita jual, kita berinovasi tentu dengan yang saya katakan di awal, tentu kita harus ada hal apa yang kita bangun ya. Kita mencontoh selalu ke kakak tentu ke Bali ya. Setiap 3 bulan 6 bulan ada saja yang berubah. Sehingga orang mau ke Bali sudah ada yang mungkin 3 kali 5 kali tidak pernah puas. Nah, tentu yang diharapkan bagaimana wisatawan juga tidak akan pernah puas datang di Likupang, datang di Bunaken, datang di Sulawesi Utara. Sehingga juga ini menjadi ya tentu memberikan income kepada daerah, menjadikan banyak lapangan kepada masyarakat ya, kepada itu yang diharapkan tentu ya. Banyak sekali yang akan didapat apabila Sulawesi Utara ini memang sudah menjadi salah satu lokasi wisata atau lokasi kunjungan wisata di Indonesia ya. Banyak sekali. Dan ini tentu yang sudah menjadi perbincangan kita. Memang waktunya singkat ya, tapi paling tidak saya berharap ini menginformasikan kepada Tribuners bahwa ada lagi salah satu wadah ya, ini Astindo yang terus berusaha memamerkan, menjual akan pariwisata Sulawesi Utara, terutama tentu Likupang yang menjadi daerah pariwisata super prioritas dan juga kawasan ekonomi khusus pariwisata ya. Dan seperti biasa Pak Jovandi, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya minta ada closing statement dari Bapak, bisa berupa pesan, bisa berupa simpulan perbincangan kita atau harapan ke depan, silakan di. Ya, terima kasih Pak. Memang harapan kami ya setelah pandemi ini pariwisata Sulawesi Utara khususnya Likupang udah mulai bergeliat. Paling tidak kami sebagai Biro Perjalanan Wisata yang 2 tahun belakangan mati suri bisa bangkit kembali, dan tentunya kami tidak sendiri karena setiap paket wisata dari yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata selalu menggait stakeholder. Kita pasti menggunakan guide,
kita menggunakan hotel, restoran, sehingga semua multi efek. Betul. Dengan dengan pariwisata bangkit, otomatis banyak stakeholder yang akan merasakan. Ekonomi akan Iya, menggeliat, menggeliat. Jadi kita berharap dengan kebijakan-kebijakan baru, semoga setelah Lebaran ini nggak ada lagi pengetatan-pengetatan, sehingga pariwisata bisa bangkit. Kami bisa bantu untuk memasarkan Likupang atau Sulawesi Utara pada umumnya. Itu aja, Pak. Ya. Dan tentunya Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan peran Astindo Sulut mendorong wisatawan ke DPSP Likupang. Saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Jofendi Rompis selaku Ketua Astindo Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asyil Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Pak sama-sama, Pak. Jofendi yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio Tribun Bakudapa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.